Sistem Necromancer, bab 194 sampai dengan 196. Bab 194, membuka pengetahuan. Komando daerah untuk bantuan bencana. Di masa lalu, level ini dianggap sebagai pejabat, posisi yang sangat penting. Tetapi untuk saat ini, tampaknya tidak memberikan pengaruh yang besar. Paling-paling, itu hanya sebuah nama dan tidak berpengaruh. Sebagian besar korban selamat dikumpulkan di tempat berkumpul terpisah di komunitas dan desa. Karena mereka dipisahkan satu sama lain oleh kelompok mayat, tidak ada yang namanya komando regional. Bahkan jika Anda benar-benar dipilih oleh stasiun utama, tidak seorang pun boleh mendengarkan perintah apapun yang dikeluarkan di area tersebut. Jika ada komandan, tiba-tiba hubungi diri Anda atau penjara dan buatlah tugas secara beruntun. Wu Heng pasti tidak akan mendengarkan, dan bahkan mungkin memarahinya di radio. Apa gunanya perintah bantuan bencana ini? Wu Heng bertanya. Satu identitas. Toh, ada beberapa organisasi resmi di berbagai tempat yang bisa saling menjaga. Kalau jalan dibuka, mereka juga akan mendapat sejumlah senjata dan dukungan teknis. Organisasi resmi lainnya harus merujuk pada beberapa tim penyelamat atau pasukan yang berkumpul. Saling menjaga satu sama lain memang merupakan hal yang baik. Adapun senjata dan teknologi, senjata harus mendukung beberapa senjata dan amunisi. Dalam hal teknologi, itu adalah untuk mengembangkan agen antivirus. Tak satu pun dari kedua jenis ini memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hal pertempuran, saya sangat menghargai senjata modern, tetapi akan memakan waktu terlalu lama untuk menunggu senjata tersebut membersihkan jalan dan mengirimkan perbekalan. Selanjutnya, karena amunisi sendiri sudah cukup, pertempuran di dunia zombie bergantung pada jumlah kerangka. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Adapun aspek antivirus, selama aku berhati-hati, tidak akan ada banyak masalah. Racun mayat telah dihilangkan dengan ramuan inti mayat. Mungkin saya bisa mengembangkannya selangkah lebih maju dari mereka. Tidak perlu terlalu terlibat dengan mereka. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, itu tidak akan banyak membantu kita. Tidak perlu memperjuangkan nama seperti itu. Kita bisa berkembang dengan baik sendiri dan menghabiskan musim dingin dengan lancar daripada apapun. Meskipun Wu Heng meremehkan kekurangan pihak lain dalam hal ini, tetapi tidak perlu berkonflik dengan stasiun utama. Bagaimanapun, rudal jarak jauh modern cukup kuat. Bersikap rendah hati juga baik untuk diri Anda sendiri. Dimengerti. Li Yahong mengangguk, lalu berkata, saya berencana melaporkan zombie jamur yang saya bunuh sebelumnya ke stasiun utama agar semua wilayah mengetahui ciri-ciri zombie ini. Oke. Saya tidak keberatan. Kalau begitu aku akan menuliskannya, dan kamu bisa membantuku membacanya nanti, dan aku akan memberitahu resepsionisnya. Bagus. Keduanya berdiri bersama dan mengobrol sebentar. Kemudian di peta, saya menemukan sebuah lokasi yang dilingkari dengan spidol merah. Lanjutkan masa lalu dengan pasukan kerangka. Memperkuat diri sendiri adalah kata terakhir. Meskipun saya tidak menyukai reputasi ini, saya tetap memiliki modal untuk tidak dihakimi oleh orang lain. Tentara kerangka bergerak dengan sekuat tenaga. Pergi ke lokasi yang ditandai di peta. Selain pasukan kerangka yang menyertainya dan beberapa kerangka yang berubah bentuk dan berubah, ada juga zombie bangkai vegetatif yang sebelumnya telah diubah. Karena tidak bisa bergerak sendiri, Wu Heng menemukan kursi roda di toko obat terdekat dan membiarkan kerangka mendorongnya. Seperti pasien yang sakit parah, tiba di posisi yang ditandai dalam lingkaran merah. Sekilas, dia melihat sejumlah besar zombie di jalan, serta zombie raksasa yang cacat duduk di atap mobil. Benar-benar, ada zombie yang cacat, seru Li Yahong. Lokasi lingkaran merah di peta mewakili risiko selain zombie. Mencarinya secara acak, saya melihat zombie cacat level 2. Sudah lama bersama Wu Heng, Li Yahong tidak terlalu emosi saat melihat zombie yang cacat itu. Tidak ada ekspresi khusus di wajahnya meskipun dia telah membunuh terlalu banyak orang. Maju, perintah Wu Heng.
Tentara kerangka terus bergerak maju, dan langkah kaki memekakkan telinga yang tersebar segera menarik perhatian kelompok zombie. Zombie pertama meraung. Semua zombie melihat ke arah pasukan kerangka. Detik berikutnya, dia meraung dan melancarkan serangan dengan gigi dan cakarnya. Susunan tombak. Tengkorak tombak dengan cepat bergerak maju untuk membentuk formasi. Tengkorak lainnya juga mengeluarkan tombak lempar dan melakukan gerakan melempar. Wu Heng melihat kelompok mayat Wu Yang yang berkumpul dengan cepat, tetapi tidak segera mengeluarkan perintah. Melihat monster tumbuhan layu yang duduk di kursi roda, dia berkata, "Lepaskan vegetasi yang kusut." Monster tumbuhan mati di kursi roda, dengan tubuh bagian atas membungkuk dan lengannya berbentuk seperti ranting mati, bertumpu tepat di tanah beton. Energi abu-abu gelap menyebar dengan cepat ke depan. Duri merah tua muncul dari tanah, membentuk medan sulit yang penuh duri. Kuda-kuda mayat bergegas ke medan. Gerakan berlari mulai terhuyung-huyung, salah satu tersandung duri, dan sisanya terlatih-tatih ke depan sambil menggali duri. Efeknya bagus sekali. Wu Heng sedikit terkejut dengan efek di depannya. Zombie-zombie tersebut tidak berjalan lambat, namun kini mereka terjebak di medan vegetasi. Kecepatannya lebih lambat dari berjalan normal. Melihat sejumlah besar zombie yang terperangkap di dalamnya, Wu Heng berkata langsung, "Lempar tombak gelombang, lepaskan." Hah, gelombang. Melemparkan tombak secara padat ke kelompok mayat. Karena pergerakannya dibatasi, kemungkinan memukulnya sangat meningkat. Dalam sekejap, sejumlah besar zombie berjatuhan. Darah kotor mengalir kemana-mana. "Ayo, lepaskan gelombang." Hah, gelombang. Tombak gelombang kedua dilempar keluar, menempel pada kelompok mayat. Kemudian gelombang ketiga dan keempat datang silih berganti. "Singkirkan zombie di depan Anda," berulang kali. Bahkan sebelum mereka keluar dari area berduri, lebih dari separuh kelompok mayat telah menghilang. Hanya ada sekitar 100 zombie yang tersisa, masih merobek duri di ladang berduri, dan mereka belum keluar. Mata Li Yahong membelalak dan dia melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Bagaimana duri itu terbentuk tidak lagi penting. Apakah tombak lempar yang diproduksi secara massal bekerja dengan baik? Apakah itu sangat mematikan? Di masa lalu, sekelompok mayat menyerbu dan memulai pertempuran jarak dekat dengan para penombak. Sekarang tidak ada bantuan jarak dekat, dan ini hampir seperti kematian secara langsung. Dan di belakang kelompok mayat, zombie raksasa yang belum melangkah ke tanah berduri berdiri di luar, berkeliaran. Matanya merah dan napasnya berat. Sifat gennya yang haus darah dan suka berperang membuatnya sangat kejam dan gelisah. Tetapi alasan yang terbangun di dalam tubuh mengingatkannya bahwa jika terburu-buru akan menyebabkan kematian, jadi jangan berlebihan. Hanya berdiri di luar, maju 2 langkah, lalu mundur dengan cepat. Berjalan berulang kali, mata Wu Heng juga tertuju pada zombie raksasa di seberangnya. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk mendekat, menghilangkan vegetasi kusut, monster tumbuhan layu di kursi roda menarik sihirnya, dan duri yang menghalangi jalan berubah menjadi debu beterbangan dan menghilang dalam sekejap mata. Wu Heng melanjutkan perintahnya, "Cepat dan bunuh zombie raksasa itu." Hulala gelombang. Pria besar berbaju besi memanjat tembok untuk memanjat. Monster teror Claw menghempaskan zombie yang tersisa, dan langsung menyerang zombie raksasa yang cacat itu. Zombie raksasa yang masih berkeliaran akhirnya menyadari bahayanya. Dia berbalik dan lari ke belakang, sementara banyak kerangka berkerumun, menghalangi dia ke segala arah, mengelilinginya dan membunuhnya. Segera, suara perkelahian berhenti. Mayat besar dengan anggota badan yang terpelintir langsung diseret dan dibuang ke tanah. Bersihkan medan perang. Tengkorak itu langsung menyebar dan mulai membawa mayat-mayat itu kemana-mana. Wu Heng melepaskan teknik ejaan tulang pada mayat raksasa di tanah. Daging dan darahnya rontok. Kerangka tinggi itu berdiri. Prajurit kerangka, level 11. Level dan atribut tidak banyak berubah. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Wu Naotou. Wu Heng dengan santai memberi nama itu.
Pada saat yang sama, dia berjongkok di tanah, menemukan inti mayat tingkat kedua, dan langsung memuatnya. Tunggu hingga jenazah dipindahkan ke kedua sisi. Wu Heng kembali bersama Li Yahong. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Bagus. Di sisi lain, perbekalan konvoi hampir terkirim. Li Yahong mengeluarkan pena dan kertas, menuliskan semua ciri-ciri zombie jamur, dan memberikannya kepada Wu Heng untuk dilihat. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, zombie jamur memiliki ketangguhan kulit yang lebih kuat daripada zombie biasa. Pedang biasa sulit menembusnya, tetapi kecepatan gerakannya lebih lambat dari zombie biasa. Ia telah melihat lebih dekat jamur zombie. Selain ciri-ciri penampilan yang ditulis oleh Li Yahong, ia juga menambahkan ciri-ciri fisiknya. Li Yahong mengambil pena dan segera menuliskannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata besar, apakah ada yang lain? Ada juga zombie cacat tingkat 3, Anda juga dapat mengumumkannya ke stasiun utama. Li Yahong melirik monster tumbuhan layu, yang duduk di kursi roda dan berkata, apakah itu tidak akan mempengaruhi kita? Dampaknya tidak besar, jangan bilang kita membunuhnya, katakan saja kita bertemu dengan zombie semacam ini. Dari stasiun utama, saya juga mendapat banyak informasi tentang zombie. Semuanya dikumpulkan dari berbagai tempat untuk diintegrasikan. Saya sendiri yang mendapatkan informasinya, dan akan saya bagikan kepada Anda, semoga dapat membantu orang lain. Oh, orang itu menyuruhku menuliskannya. Seperti itulah rupanya. Wu Heng menunjuk ke monster tumbuhan layu di samping. Li Yahong meliriknya dan mengangguk untuk menyatakan pengertian. Wu Heng melanjutkan, ciri-cirinya tidak bisa bergerak. Cara menyerangnya adalah dengan mengayunkan cambuk yang panjang dan mengeluarkan gas beracun. Sebab, ada juga kelemahannya, takut api. Oh, oke. Li Yahong menulis dengan cepat. Tunggu sampai semuanya selesai. Wu Heng melihatnya dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Oke. Kamu masih memiliki bakat sastra. Wu Heng memuji. Li Yahong memutar matanya ke arahnya dan berkata, beraninya kamu menyombongkan diri. Ini benar-benar tidak buruk. Li Yahong menghela nafas dan melirik iring-iringan mobil yang telah disiapkan di luar. Kita akan kembali. Kita mungkin beristirahat di penjara selama sehari dan kembali pada siang hari lusa. Baiklah, berhati-hatilah di jalan. Li Yahong melirik iring-iringan mobil yang menunggu lagi dan berdiri di sana dengan ragu-ragu. Apa yang salah? Kemarilah. Wajah Li Yahong mulai memerah dan dia menariknya ke dalam aula. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Mengertakkan giginya, melingkarkan lengannya di lehernya, mengangkat kakinya dan menciumnya dengan kuat. Pekerja keras dan kikuk. Wu Heng tidak bereaksi untuk beberapa saat dan melihat wajah orang lain memerah dan matanya tertutup rapat karena gugup. Rasanya sedikit lucu lagi. Pegang pinggulnya dengan kedua tangan dan angkat seluruh tubuhnya ke atas. Wajah Li Yahong menjadi lebih merah, tetapi dia juga membuka matanya dan memandang dengan penuh kasih sayang. Kami sudah saling kenal cukup lama, dan keduanya merasa satu sama lain mempunyai gagasan ini. Tanpa diduga, Li Yahong adalah orang pertama yang mengemukakan masalah ini. Keduanya berdiri di tangga dan berciuman sebentar sebelum mereka berpisah. Li Yahong menyentuh bibirnya dan bertanya, apakah saya berdarah? Tidak, warnanya sedikit merah dan sepertinya bengkak. Kamu berusaha terlalu keras, bagaimana jika mereka melihatmu? Kata Li Yahong dengan sedikit keluhan. Apa yang kamu takutkan? Cepat atau lambat, mereka semua akan tahu. Wu Heng meletakkan tangannya di pinggang dan pinggulnya, yang bulat dan elastis. Ya, Li Yahong mengangguk dan menempelkan bibir merahnya ke bibirnya lagi. Sisi gelombang, interkom diikat pinggangku berdering. Suara Qiangzi keluar, Saudari Hong, konvoi sudah siap dan siap berangkat kapan saja. Li Yahong menundukkan kepalanya dan menekan interkom. Oke, saya akan segera keluar. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan nada meminta maaf, saya pergi. Saya mungkin akan kembali pada siang hari lusa. Baiklah,
Aku akan menunggumu kembali. Wu Heng menepuk pantatnya dengan ringan. Wajah Li Yahong menjadi lebih merah, dia merapikan pakaiannya yang berantakan dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, konvoi berangkat dari kejauhan. Wu Heng menyaksikan konvoi itu pergi. Tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke kota Luntam, tapi dia keluar dari hotel lagi dan mulai melepaskan medan perang mayat mati ke tumpukan mayat. Skeleton berdiri satu demi satu dan berjalan menuju tim ke samping. Sampai hari mulai gelap, Wu Hencai kembali ke hotel dan kembali ke kota Luntam. Keesokan harinya, ruang pertemuan asosiasi. Sisi meja konferensi yang ramping sudah dipenuhi orang. Diakon Gomez tampak serius. Ketika dia melihat orang-orang berkumpul, dia langsung berkata, Partai Warhammer berkolusi dengan geng-geng di kota dan hampir membuka gerbang kota tadi malam, menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terlihat sedikit jelek. Jika kita mengatakan bahwa Partai Warhammer menyerang wilayah luar kota dan membunuh anggota geng dan penduduk, itu adalah pembalasan atas pengepungan terakhir. Jadi kali ini, berkolusi dengan orang lain untuk membuka gerbang kota. Hal ini membenarkan gagasan bahwa Partai Warhammer ingin menyerang kota. Artinya, patroli di dalam kota diperketat kemarin. Kalau tidak, jika gerbang kota benar-benar dibuka, akan sulit untuk mengetahui apakah seluruh kota ada di sana atau tidak. Pengaturan apa yang ada di kota ini? Ork tua yang duduk di kursi depan sebelah kiri berbicara dengan lembut. Bersandar pada tongkat kayu, dia mengenakan pakaian berwarna-warni. Wakil Diaken Asosiasi, Dukun Ork, Eskar. Ksatria pengawal besi telah mengambil alih tembok kota di 2 distrik. Diakon berkata, dan kemudian melanjutkan, jika kota itu dihancurkan, Partai Warhammer pasti akan melakukan pembantaian dan penjarahan, dan orang-orang dari asosiasi kita juga akan melakukannya, berada dalam bahaya. Selain berpatroli di siang hari, tugas masing-masing tim adalah berpatroli di tembok kota pada malam hari untuk meningkatkan pertahanan kota, dan memiliki otoritas penegakan hukum. Jika ada yang membuka gerbang kota atau berkolusi dengan musuh asing, dia bisa dibunuh secara langsung. Semua orang tiba-tiba merasa beban mereka menjadi lebih berat. Hari-hari santai berlalu dalam sekejap, dan patroli malam harus dilakukan. Tetapi situasinya telah menjadi seperti ini, dan tidak ada cara yang lebih baik. Jika Partai Warhammer benar-benar masuk, keadaan tidak akan lebih baik bagi siapapun. Ya. Diaken. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Oke, mari kita semua turun dan berpatroli sesuai rencana. Semua orang bangkit dan berjalan keluar. Kembali ke ruang tunggu. 4 anggota tim, semuanya duduk di dalam ruangan. Melihat Wu Heng masuk dengan wajah serius, dia menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Kapten, apa yang terjadi? Tanya Duke. Wu Heng berkata, Partai Warhammer mencoba membuka gerbang kota tadi malam dan hampir berhasil. Ekspresi semua orang berubah, dan hati mereka langsung terangkat. Jika gerbang kota benar-benar dibuka, banyak orang yang akan mati. Apa pengaturannya? Martha terus bertanya. Asosiasi telah menambahkan tugas patroli malam ke setiap tim. Mari kita berpatroli dulu, lalu kembali lebih awal untuk istirahat. Oh. Oke, beberapa orang berdiri dan berjalan keluar bersama. Berjalan-jalan sebentar di sekitar luar kota. Hanya menemukan lebih banyak kebingungan, tapi tidak ada yang istimewa. Akhiri pelatihan dan pisahkan. Kembali ke rumah untuk beristirahat. Sore, Wu Heng beristirahat setelah pertemuan itu. Pergi langsung ke dunia zombie. Aktivitas Partai Warhammer membuatnya merasa terancam. Dia bisa mempermainkan orang-orang dari asosiasi atau perintah rahasia, tapi dia tidak punya ruang untuk berurusan dengan sekelompok bandit. Setelah Anda memasuki kota, Anda harus bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Perbedaan antara saya dan orang lain adalah adanya pintu tambahan. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa bersembunyi di dunia zombie, tapi ini adalah langkah terakhir. Kota ini benar-benar direbut oleh Partai Warhammer.
Saya harus bersembunyi sebentar sebelum saya bisa keluar, yang memperlambat kemajuan saya. Sebaiknya jangan sampai pada titik ini. Wu Heng membuka peta dan menemukan lingkaran merah. Berikan perintah langsung, ikuti saya. Tentara kerangka segera mengambil tindakan dan berbaris menuju titik sasaran dengan perkasa. Datang ke lokasi. Zombie yang padat mulai menyerang. Susunan tombak dipasang, dan tombak-tombak dicurahkan. Mayat-mayat itu berjatuhan satu demi satu. Level Anda ditingkatkan ke level 8, kecerdasan +1, karisma +1. Karakteristik yang tidak terkunci, pengetahuan jiwa, pengetahuan kenakalan. Bab 195. Bantu anggota suku. Level Anda ditingkatkan ke level 8, kecerdasan +1, karisma +1. Buka keahlian, pengetahuan jiwa, pengetahuan menghantui. Pengetahuan jiwa, pengetahuan Anda tentang jiwa telah ditingkatkan, jiwa Anda akan menjadi lebih kuat, dan Anda dapat melihat jiwa dan makhluk tak berwujud dengan mata telanjang. Belajar tentang menghantui, Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengetahuan tentang kontrol sihir, dan Anda mahir dalam menangani semua jenis hantu dan hantu. Pengingat yang tiba-tiba itu membuat Wu Heng tercengang. Ditingkatkan ke level 8 dan membuka 2 spesialisasi. Berbeda dari peningkatan lambat awal. Dalam pertempuran saat ini, setiap pertempuran melawan segerombolan mayat, berkisar antara hampir 1000 hingga puluhan ribu, hamparan mayat yang sangat luas. Setelah membunuh, pengalaman meningkat dengan sangat cepat. Pada dasarnya, setelah setiap pertandingan, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman. Jika itu hanya pertarungan antar zombie biasa, itu bahkan akan terasa seperti permainan memotong rumput. Wu Heng melihat perintah itu lagi. Pada level 8, atribut yang ditambahkan masih berupa kecerdasan dan pesona. Tampaknya atribut utama dari profesi necromancer adalah kecerdasan, pesona, dan kebugaran fisik, dan ketiganya akan muncul setiap kali Anda melakukan upgrade. Selain meningkatkan atribut, kali ini juga membuka 2 spesialisasi. Pengetahuan jiwa dan pengetahuan poltergeist. Pengetahuan jiwa, yang pertama membuat jiwa seseorang lebih tangguh, yang dapat dipahami sebagai peningkatan kekuatan jiwa. Poin ini cukup penting. Tercatat dalam kitab kematian bahwa beberapa serangan ditujukan pada jiwa. Dengan serangan seperti ini, meskipun tubuhmu tidak rusak, jiwamu akan hancur. Ketangguhan jiwa dapat menghindari sebagian besar serangan di area ini, yang dapat dianggap menambah kemampuan perlindungan diri. Juga, pikirkan yang terburuk. Jiwa memiliki kekuatan yang tinggi. Bahkan jika dia mati, dia bisa berubah menjadi hantu dalam kondisi terburuk, sama seperti Xiao Xiao dan Glenda. Meskipun dia telah kehilangan tubuhnya, setidaknya dia masih hidup. Itu juga tidak rugi. Pada saat yang sama, pengetahuan jiwa juga memungkinkan mata telanjang untuk melihat tubuh jiwa atau makhluk tak berwujud. Poin ini juga harus dianggap sebagai penguatan persepsi. Berpikir dalam benaknya, dia melepaskan hantu itu sedikit. Apa yang kamu lakukan lagi? Xiao Xiao setengah berbaring di udara bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiwa bersifat parasit di dalam tubuhnya, seperti makhluk hidup yang beristirahat di malam hari. Dapat menyehatkan jiwa dengan sendirinya. Merasa sedikit kesal saat bangun tidur. Xiao Xiao, sembunyikan dirimu sebentar. Xiao Xiao meliriknya dengan sedikit kebingungan, dan perlahan menghilang di udara. Wu Heng masih menonton. Meskipun tubuh kecil itu menghilang di udara, sosok samar masih terlihat di matanya. Ditambah dengan penginderaan energi jiwa yang saya bangun sebelumnya, saya dapat dengan jelas melihat keberadaan kecil. Ada apa? Kata Xiao Xiao yang tak kasat mata. Ubah posisimu dan lihatlah. Xiao Xiao terbang berputar-putar, berkata di sisi kiri, di mana aku? Lalu dengan cepat terbang ke sisi kanan. Wu Heng menatap langsung ke arahnya, ini. Xiao Xiao mengeluarkan suara terkejut, dan kemudian tubuhnya perlahan muncul, Paman, kamu bisa melihatku. Yah, aku hanya bisa melihatnya, kata Wu Heng.
Sepertinya karakteristik kebangkitanku cukup efektif, dan aku bisa melihat hantu setelah tidak terlihat. Xiao Xiao sangat senang dan berkata bahwa ini sungguh luar biasa, lalu dia melayang di atas medan perang untuk menyemangati para kerangka yang bertarung. Wu Heng terus memeriksa fitur kedua pengetahuan masalah. Sifat ini lebih sederhana. Ia memiliki wawasan yang lebih dalam tentang pengetahuan tentang pengendalian sihir, dan pandai menangani semua jenis hantu dan fenomena hantu. Pada saat yang sama, pesonanya adalah +5. Mantra pengontrol pesona, atribut yang sesuai adalah pesona. Jika Anda mempunyai kesempatan, Anda dapat mengumpulkan buku keterampilan yang sesuai. Atribut ini juga menambah 5 poin pesona yang cukup bagus. Setelah memeriksa kedua fitur tersebut, saya membuka fitur tersebut dan melihatnya. Nama, Wu Heng. Tingkat, 8. Atribut, kekuatan 24, ketangkasan 25, konstitusi 25, kecerdasan 28, persepsi 15, karisma 26. Prestasi, spesialisasi tombak pendek dasar, spesialisasi ilmu pedang dasar, spesialisasi armor ringan dasar, pelatihan khusus arcane, pengetahuan jiwa, pengetahuan menghantui. Kemampuan, teknik pedang elang abu-abu, level awal, kemauan yang diperkuat, induksi energi jiwa. Keterampilan, mantra tulang, lengan tulang, sangkar mayat. Melihat atribut keseluruhan, kecerdasannya akhirnya unggul. Kekuatan fisik tidak lagi lebih tinggi dari kecerdasan seperti sebelumnya. Setelah melihat sekilas, dia menutup panel atribut dan mengembalikan pandangannya ke medan perang di depan. Pihak-pihak yang bertikai secara bertahap mendekati akhir. Kelompok mayat, setelah beberapa kali penyerangan, sangat sedikit yang dibunuh oleh tim kerangka. Wu Heng melirik seluruh medan perang. Tidak ada zombie cacat yang ditemukan di tempat kejadian atau di tumpukan mayat. Menurut tanda di peta, area lingkaran merah melambangkan bahaya khusus. Tetapi menilai dari situasi saat ini, tidak ditemukan bahaya khusus. Paman, ada anjing nakal di sana. Xiao Xiao tiba-tiba terbang kembali dan menunjuk ke gang di kejauhan. Wu Heng melihat ke sekeliling, dan pandangannya terhalang oleh berbagai mobil bekas, tetapi dia tidak melihat apapun. Tetapi anjing nakal di mulut Xiao Xiao umumnya mengacu pada anjing yang cacat. Berapa banyak? Wu Heng bertanya. 2, intip ke sana. Oke, Xiao Xiao luar biasa. Hei, medan perang berlanjut seperti sebelumnya, dengan kerangka membunuh zombie yang berjalan secara sporadis. Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, "Bawudong, ambil beberapa kerangka dan pergilah ke sana. Jangan biarkan anjing cacat itu lari." Bawudong tidak ragu-ragu dan berkeliling dari belakang dengan membawa beberapa kerangka. Saat Xiao Xiao berada di udara, dia memberi isyarat ke sisi ini. Wu Heng langsung memerintahkan, mengisi daya. Orang besar itu langsung membuang 2 tong sampah dan menghancurkannya di pintu masuk gang. Anjing yang tampak cacat itu ketakutan, berbalik dan berlari menuju bagian belakang gang. Baru 2 langkah, jalan itu dihadang oleh beberapa sosok di seberang. Melihat ke belakang lagi, saya menemukan bahwa jalan lainnya juga diblokir. Kedua anjing cacat itu mengaum dengan marah. Menerkam langsung ke arahnya. Bawudong mencabut kakinya dan melemparkan kedua anjing cacat itu ke dinding. Tengkorak di belakangnya berkerumun dan terpotong menjadi lumpur. Pertempuran telah berakhir. Kerangka mulai membersihkan medan perang. 2 anjing cacat juga diseret keluar. Wu Heng juga menemukan 2 inti mayat setelah melepaskan teknik budak tulang untuk mengubah kerangka anjing. Masukkan ke dalam ring luar angkasa, terus hadapi kelompok mayat, dan lepaskan Dead Skeleton Field beberapa kali berturut-turut untuk menambah jumlah kerangka. Kemudian, buka kembali peta dan cari lokasi selanjutnya yang ditandai dengan lingkaran merah. Ayo pergi ke sini. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kerangka itu ke satu sisi. Senja. Sebelum pasar, tentara kerangka membunuh semua zombie dan mulai membersihkan medan perang. Suatu sore, Wu Heng membandingkan peta dan pergi ke 3 tempat yang ditandai dengan lingkaran merah.
Jumlah zombie yang terbunuh lebih dari 10.000, dan 3 anjing cacat dan 2 kucing cacat dibunuh pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka lebih waspada dan melarikan diri ketika pertempuran dimulai. Tidak tertangkap, panennya masih cukup besar, pengalaman bertambah, jumlah kerangka bertambah, dan ada 5 inti mayat tingkat pertama. Racun yang terbuat dari inti mayat juga efektif terhadap orang lain di kedua dunia. Bahkan jika Anda menggunakannya sendiri, efeknya kecil. Ini masih merupakan item yang sangat berguna untuk melatih bawahan Anda sendiri. Wu Heng melirik ke langit, menyerah pada rencana pembersihan lokasi pada gelombang keempat. Berpartisipasilah dalam patroli di malam hari dan jaga kondisi baik untuk menghindari bahaya. Bawa mayatnya dan kembali. Perintah Wu Heng. Kerangka itu mengambil mayatnya dan berjalan bersama menuju hotel tempat mereka tinggal. Peristiwa di kota Luntam masih memberikan tekanan tertentu padanya. Mendesak dia untuk mempercepat peningkatan levelnya. Untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Kembali ke hotel. Suruh kerangka menumpuk mayat di seberang jalan. Kembali ke kamar dan kembali ke kediaman melalui pintu batas. Grantham City. Kamar tidur di lantai 3. Wu Heng berjalan ke bawah dan mendengar suara-suara berbicara di lantai pertama. Minnie dan Anyer sudah mulai menyiapkan makan malam. Kedua pelayan yang dibeli kembali olehnya pada saat yang sama rukun. Minnie menemani Weir ke toko pada siang hari, dan ketika dia kembali, Weir juga membantu Minnie memasak dan membersihkan. Hubungannya sangat baik. Melihat Wu Heng berjalan ke bawah, Minnie tersenyum dan berkata, "Tuan, apakah Suster Wen Manxia akan datang lagi hari ini?" "Dia mungkin tidak akan datang, dia juga cukup sibuk di sana." "Oh." Senyuman Minnie jelas lebih rileks, "Tuan, tunggu sebentar, makan malam akan segera siap." "Ya." Wu Heng mengangguk dan berbaring di sofa untuk beristirahat. Menghadiri pertemuan di pagi hari dan berpatroli bersama anggota. "Saya telah membersihkan zombie lagi di sore hari, dan saya benar-benar merasa sedikit lelah secara mental." Berbaring di sofa dan beristirahat sejenak. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Langkah kaki terdengar, dan Underwhale keluar dari dapur terlebih dahulu. Berdiri di depan sofa, saya memandangnya dengan hati-hati dan berkata, "Tuan." Wu Heng mengerutkan kening, "Ada apa?" Underwhale langsung berlutut, "Tuan, Weir memintamu untuk membantu bangsaku." Bab 196. Mereka membunuh penduduk. Melihat Underwhale tiba-tiba berlutut dan memohon. Wu Heng sedikit mengernyit dan duduk, "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Underwhale mengangkat kepalanya, matanya yang besar dipenuhi kabut, dan mulai berbicara dengan lembut. Wu Heng duduk di samping dan mendengarkan sebentar, dan memahami arti kata-katanya. Suku Enwil dihancurkan oleh musuh karena pertempuran antar orc. Beberapa anggota suku yang tersisa dijual sebagai budak kepada pedagang budak. Underwhale bukanlah budak biasa, dia adalah putri dari kepala keluarga mereka, dan dia cukup bergengsi di sukunya. Setelah dibeli oleh Wu Heng, saya ingin perlahan-lahan menghemat uang dan membeli kembali suku lainnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa daerah di luar kota menjadi semakin kacau, dan Partai Warhammer bahkan mulai membunuh orang secara acak. Dia tidak punya pilihan selain datang ke Wu Heng untuk membantunya membeli orang itu kembali terlebih dahulu. "Tuan, saya mohon Anda membantu orang-orang saya." Underwhale menundukkan kepalanya lagi. Wu Heng menggosok alisnya dan memahami arti kata-katanya. "Saya merasa status Underwhale tidak biasa sebelumnya, setidaknya bukan budak biasa seperti Minnie. Pekerjaan khusus level 7. Dia bisa membaca dan menghitung akun, dan tulisan tangannya juga sangat indah. Para orc sendiri tidak memperhatikan hal ini. Jangankan seorang budak, sekarang tampaknya dia masih seorang patriark muda. Berapa banyak lagi orang yang kamu miliki?" Wu Heng bertanya. "Masih ada 5 orang lagi di pihak pedagang budak. Setelah kamu membelinya kembali, bagaimana kamu berencana mengaturnya? Tidak bisakah keluarga kita menampung begitu banyak orang?" Underwhale mengangkat kepalanya dan mengutarakan rencananya dengan serius. "Tuan,
Anda boleh membiarkan mereka tinggal di sana, di dalam toko. Toko tersebut berjalan cukup baik sekarang, tetapi tidak ada orang yang menjaganya. Terkadang diperlukan tenaga untuk membawa perbekalan. Ya ampun, orang bisa mencapainya, dan siapapun dari suku orc bisa menanggung kesulitan. Toko biasa memang membutuhkan banyak tenaga kerja. Toko kelontong Wu Heng hanya mengandalkan 2 orang pembantu untuk menjaga operasional tokonya. Dalam beberapa hari terakhir, ini telah dinyalakan dan dimatikan. Urusan bisnis tidak terlalu serius. Saya belum merasa ada kekurangan tenaga kerja. Kalau sudah berjalan lama nanti pasti tenaganya tidak cukup. Contohnya, di toko armor Maolu, terdapat banyak orang yang bertanggung jawab menerima pelanggan, mengangkut barang, dan mengantarkan barang ke rumah pelanggan. Sepotong besar hulala. Belum tentu semuanya adalah orang-orang yang dibesarkan di toko, tapi setidaknya banyak dari mereka adalah orang-orang di toko. Apa yang dikatakan Underwale memang masuk akal. Sepertinya rencana telah dibuat sebelumnya. Kamu harus berpikir hati-hati. Aku punya banyak musuh. Aku bisa mengatur orang untuk melindungi kalian berdua, tapi anggota klan yang tidak bisa melindungimu mungkin lebih berbahaya ketika mereka datang. Tuannya adalah orang yang baik. Mengikutimu adalah pilihan terbaik mereka. Orang-orangku juga akan melindungi diri mereka sendiri. Underwale tetap bersikeras. Dapatkah Anda menjamin bahwa mereka akan merahasiakannya? Saya dapat memperhatikan mereka dengan baik, dan mereka tidak dapat menghubungi Anda. Ini semua tentang toko itu, kata Enyer segera. Wu Heng juga merasa benar. Tinggal di toko terutama untuk mematuhi kata-kata Enfield. Tidak dapat memahami rahasia apapun. Berapa harganya? Budak sekarang murah. 300 koin perak sudah cukup. Aku akan membayarmu kembali di masa depan. Enyer berkata dengan lembut. Wu Heng mengangguk dan mengeluarkan 3 kantong uang dari cincin luar angkasa. Pergi dan beli kembali besok. Seperti yang kamu katakan, duduklah di lantai 2 toko. Awasi dengan cermat dan jangan melakukan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, Guru. Enwaya berkata dengan gembira sambil berlinang air mata. Saat ini, Mini, yang sedang bersembunyi di dapur dan menguping, juga berjalan keluar dengan takut-takut. Tuan, saya juga punya 2 teman baik. Bisakah Anda membelikannya untuk saya dan membayarnya kembali di masa depan? Persetan denganku. Gadis kecil ini juga datang untuk ikut bersenang-senang. Saat ini memang berbahaya berada di luar kota, dan memiliki 2 teman adalah hal yang normal. Bagaimana rencanamu mengatur teman-temanmu? Wu Heng bertanya. Hanya 2 orang. Tidak apa-apa bekerja sebagai pembantu tuan. Kalau tidak, kamu juga bisa tinggal di toko. Berapa banyak yang Anda inginkan? 50 perak sudah cukup. Wu Heng terus mengeluarkan 50 keping perak, pergi ke sana bersama Weir besok dan buat pengaturan di toko dulu. Hei, tuannya baik sekali. Tuan bersedia membantu budaknya dengan uang, hal yang jarang terjadi di seluruh kota Luntam. Setidaknya itu membuktikan bahwa Wu Heng masih menghargai mereka. Mini bertingkah genit beberapa saat dan berlari kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Underwale juga berdiri, duduk di samping sofa, dengan lembut mengangkat kepala Wu Heng dan meletakkannya di pangkuannya. Saling menatap mata penuh rasa syukur dan kelembutan. Terima kasih, Guru, senang bertemu dengan Anda. Kamu juga sangat baik. Wu Heng tersenyum. Sudah makan malam. Wu Heng memberitahu mereka berdua, lalu langsung meninggalkan kediamannya dan menuju ke asosiasi. Setelah mengambil posisi patroli dari sisi Diakon, dia pergi ke ruang tunggu lagi. Mendorong pintu hingga terbuka, 4 anggota sudah menunggu di dalam ruangan. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua berdiri dan berteriak, "Kapten! Kapten!" Mereka berempat berdiri dan memberi salam. Wu Heng mengangguk, "Ayo pergi. Lokasi kita di luar kota. Kita harus keluar sebelum gerbang dalam kota ditutup. Tugas diberikan dengan cara undian.
8 tim berangkat ke wilayah luar kota untuk berpatroli di lokasi-lokasi penting di tembok dan gerbang kota, sedangkan 4 tim sisanya berpatroli di wilayah dalam kota. Sayangnya keberuntungan Wu Heng tertuju pada wilayah luar kota. Tugas telah ditetapkan dan setiap orang harus mematuhinya dan tidak dapat mengubahnya. Anggota yang tersisa, kecuali pendekar pedang, Gaulubli, yang tinggal di dalam kota, sisanya tinggal di luar kota. Tentu saja, mereka tidak keberatan. Semua orang bangkit dan meninggalkan asosiasi untuk pergi ke lokasi misi. Keluar dari dalam kota. Di jalanan yang semula ramai dan ramai, tidak banyak lagi pejalan kaki. Bahkan kedai yang ramai pun sepi saat ini. Belum lagi gadis-gadis yang berdiri di depan pintu sambil membuka payudaranya untuk laki-laki. Datanglah ke tembok kota di area luar kota. Anggota ksatria penjaga besi yang menjaga area tersebut dapat dilihat, serta beberapa anggota geng Wu Heng dan yang lainnya menunjukkan token yang dikeluarkan oleh balai kota dan mulai berpatroli sesuai dengan peraturan. Tidak ada yang terlalu besar, cukup berjalan mengitari tembok kota. Jika Anda menemukan seseorang menyerang kota, atau seseorang di dalam mencoba membuka gerbang kota, Anda harus naik dan menanyainya, atau langsung membunuh mereka. Malam gelap, beberapa orang juga sedikit lelah. Wu Heng hanya ingin beberapa orang menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk bersantai untuk sementara waktu. Ranger Marta berkata, "Kapten, ada situasi di sana." Begitu kata-kata itu keluar, tembok kota segera menjadi waspada. Meskipun penjaga di menara pengawal tidak membunyikan alarm, mereka juga berteriak keras bahwa orang lain memiliki keadaan khusus. Melihat ke bawah tembok kota. Kemudian dia melihat sejumlah besar obor keluar dari suatu lokasi di luar kota. Dia bergegas masuk ke dalam gedung dan mulai menebas siapapun yang dilihatnya. Suara perkelahian dan pembunuhan langsung terdengar di bawah. Sejumlah besar ksatria pengawal besi dan anggota geng dengan cepat mengerumuni tembok kota, semuanya melihat ke arah lokasi pertempuran di luar kota. Nyala api menyebar, dan orang-orang terus berjatuhan ke tanah dan terbunuh. Tetapi itu hanya dari jarak jauh. Tidak ada niat untuk mendekati tembok kota. Itu Partai Warhammer, datang untuk membunuh penduduk di luar lagi.